Oke, langsung aja ya, Prof. Kedatangan Prof barusan, Prof Star Molotov. Nah, Prof, ini teh saya mau ngulas kemarin kan saya janji mau ngulas tentang itu single, bisa dibilang single, Prof. Single itu single paling baru malah yang kita. Suara Kami Feel dibawainnya sama Prof, terus barengan sama Avonaret, Terranova, sama Jonathan, aka Suara Kami sih. Oh, Jonathan, aka suara. Jadi judulnya Feel. Oh, judulnya. Karena kan refrainnya feeling funky, feeling airy, the blast in me. Oh. Gitu. Jadi dari vibe-nya sendiri drum and bass. Drum and bass, tapi kebetulan kita gabungin sama dub sih itu, jadi dub terus dibawa ke vibe-nya drum and bass. Jadi vibe ketukannya drum and bass. Betul. Terus ada bagian beberapa part yang kita masih ada boom bap-nya sih gitu, masih sebetulnya itu tempo hip hop tapi dibikin sedinamika mungkin, jadi bisa ngarsir sama dub dan drum and bass gitu. Oh, begitu. Nah, bukan cara sih apa? Prof sendiri kan produce sendiri ya musik, Prof. Oh, kalau itu totally Jonathan Suara Kami yang bikin. Gitu. Totally beliau, cuman Prof maksudnya sedikit kayak kompos, kayak ada bagian yang kurang nih buat rap, dipanjangin kayak gitu-gitulah gitu. Cuman segi komposisi ya. Part-part ya, feel yang gitu. Part-partnya. Tapi kalau lihat dari ininya ya, beatmaker tuh nggak melulu ngegambar, nggak melulu chopping. Tapi Prof emang jagonya jago ngechop sih. Karena saya nggak bisa main instrumen, Pak. Beatmaker, terus Prof ya banyak lah yang jago ngechop, cuman itu sih nggak apa-apa sih menurut saya juga ya, memang nggak apa-apa, kalian bisa dibilang sebuah karya juga. Maksud saya di sini kemarin yang bikin salah paham, chop yang ngambil mentah-mentah bener chop langsung ditempel like a puzzle, jadi seperti puzzle dia main puzzle, ditempel-tempel pakai kick, tempel udah weh. Enggak sih kayaknya kalau kita segi teknis chopping justru diupayakan jauh dari aslinya gitu. Maksudnya nggak cuman kita chopping satu lagu cuman tambah beat gitu doang, kayaknya nggak asik sih gitu. Maksudnya karena ada beberapa elemen, misalnya let's say kita ngegabungin 3 unsur musik nih, kayak misalnya dub sama funk gitu. Nah, misalnya dari album siapa, nah kita satuin dengan dua lagu yang punya nyawa berbeda, terus kita acak lagi dengan jadi hasilnya beda gitu, dengan tempo yang beda, dengan istilahnya dengan mungkin ada yang sedikit ini bagian mananya sih yang diambil, bassnya kah apa-apanya, jadi emang kita acak lagi. Sudah di chopping kita emang mutlak harus ngacak, nggak cuman istilahnya kayak motong segini terus pindahin kasih ketukan doang, nggak gitu. Saya kemarin kan bilang gitu, kayak kalau kayak gitu kayak main game puzzle gitu. Iya bener, emang bener. Bahkan saya ngelihat si J, ngelihat Prof gitu ya, itu terlalu, bagi saya itu mungkin saya nggak fokus di situ, jadi bagi saya terlalu sulit atau rumit, jadi saya nggak keotakan di situ. Justru gitu. Saya pikir yang lebih rumit mah Om Dewa nih, karena sejujur kan Om Dewa kan ngerti sebenarnya not itu, bisa instrumen segala macam. Nah sementara saya sebaliknya orang yang sama sekali buta nada. Dulu juga sempat ada project sama almarhum Hari Rusli yang akhirnya nggak sempat kami eksekusi, itu salah satunya karena kendala di not itu. Begitu. Tapi ya begitu, Pak. Kesulitan ada masing-masing ya. Betul. Tapi bisa disebut itu ada seninya di situ. Jadi pas saya ngelihat J atau Prof gitu ya, pas nyempling, oh seninya pengen gitu seperti gitu, tapi saya nggak bisa untuk memulai itu, nggak ngerti chopping memotongnya gimana. Bahkan saya tanya ke Doni kemarin juga, terlalu susah bagi saya. Ya udahlah, saya yang standar aja lah, kata saya. Tapi buat saya sih malah justru yang lebih yang lebih di luar, maksudnya di luar prediksi gitu, kayak misalnya Sadewo produce beberapa lagu nih yang Prof dengerin, itu bikin notasi sendiri tapi jatuhnya kedengeran jadi sampel, itu malah
itu keren gitu. Malah Prof sendiri nggak bisa gitu Wak untuk bikin kayak gitu tuh. Ya tapi kan karena sebenarnya ranahnya jadi lebih bebas sebetulnya kan ya. Sebetulnya cuman kan emang orang keahliannya masing. Nah ini juga memotivasi untuk kalian yang ingin jadi beatmaker gitu ya. Bahkan nggak ngerti not juga bisa kan Prof ya. Iya. Cuman teknik ya itu mas selanjutnya hubungin Prof atau J lah yang sampling kayak gitu. Jangan ke saya nggak ngerti. Pengen bisa, cuman emang nggak ngerti sampai sekarang udah berpuluh tahun. Tapi mungkin kalau di itu kan di beatmaker, kalau misalnya di MC-nya sendiri kayak ada MC yang freestyle sama yang rap gitu. Jadi kayak dulu Prof kayak kurang bisa menulis lirik sebetulnya, gitu lebih enakan freestyle gitu, jadi langsung tat cuma buat tapi dipotong nih. Jadi freestyle itu menguraikan kejadian yang ada di depan mata, maksudnya ketika ada bapak-bapak misalkan lah baca koran atau lagi di mall lagi sok gegayaan, jadi diuraikan di situ jadiin kalau dari bahasa gitu. Jadi premis gitu, jadi bahan untuk si bapak-bapak ini ntar gini, terus dari gayanya ya jadi storytelling gitu ya. Gitu. Seperti itu sih. Dulu sebenarnya lebih gampang kayak seperti itu, tapi lambat laun saya belajar bahwa saya pengen jadi MC yang nulis gitu. Makanya ada satu fase momen di mana Prof sama sekali nggak produce musik Wak. Jadi aku pengen emang totally aku nulis lirik gitu. Balik lagi sama pulpen dan kertas gitu, yang aku udah serahin deh wilayah ini ke para beatmaker yang aku pikir udah luar biasa gitu. Aku pengen konsen totally di bikin lirik gitu, belajar nulis lirik. Itu sih ada fase itu juga gitu sih sempet. Jadi seiringnya waktu Prof pengen pembendaharaan kata maksudnya. Betul, dan kayaknya MC yang biasa nulis lirik disuruh freestyle juga belum tentu bisa gitu. Jadi susah, saya juga susah sih untuk melihat sesuatu dikembangin gitu, misalkan ngelihat ini langsung dikembangin ke otak gitu ya, langsung ditransfer, emang agak susah, ada skip di situnya. Iya sih. Nah makanya Prof terminologikan kayak posisinya posisi chopping sama posisi gambar sendiri tuh kayak gitu kayak MC freestyle dan MC yang nulis lirik, MC writer MC gitu. Oke Bro, balik lagi ke single Prof tadi ya, judulnya Feel. Nah Feel sendiri ngangkat tentang apa Bro? Sebenarnya karena kan kita di era pandemi ini nih, yang saya satu lagu nih yang dari Om Dewa nih, kalian harus denger deh, ada satu lagu menarik, PPKM ya. Sebenarnya itu salah satu pas aku ngelihat lagu itu juga wah keren nih, terus aku pengen ngasih satu respon yang memang apa nih kira-kira sinergi dari kondisi sekarang gitu, kayak COVID-19 kan udah 2 tahun nih ngobrak-abrik semuanya gitu. Dan satu poin yang memang pengen kita sampein di lagu tersebut adalah The Blast ini. Saya di sini bukan maksudnya nggak percaya ke COVID-nya, saya ngebahas di sini. Di lagu itu tuh tentang memberlakukan kebijakan. Bukan juga sih sebetulnya. Saya di situ soalnya saya kurang setuju tentang memberlakukan kebijakan yang tentang ngobrak-ngabrik. Ya karena di sini saya juga bangkrut. Gak apa-apa kok, Shall will be rise again. Akan naik lagi, amin insyaallah. Nah balik lagi nih Prof. Phil tadi ngangkat tentang keberkahan yang ada di diri kita, karena dengan posisi pandemi seperti ini, terus banyak aturan-aturan baru yang untuk tatanan dunia baru mungkin sebutnya. Jadi aku pengen mengingatkan tentang nilai bersyukur dengan menggali potensi keberkahan yang ada di setiap diri manusia masing-masing ini. Di tengah pandemi ini kita memiliki suatu keberkahan yang memang harus istilahnya tetap kita pertahankan, dan jangan sampai redup oleh situasi sekarang gitu sih. Bisa dibilang motivasi untuk memotivasi. Betul. Sebenarnya sama kayak lagunya motivasi di Sadewa featuring Getorut. That's some man, you should check it out. Pokoknya browsing deh, Sadewa featuring Getorut, motivasi. Sukses lah Bro. Tapi kan itu ada di Spotify Bro. Sejauh ini sih kita udah di semua platform digital, jadi udah bisa disimak. Hanya saja mungkin sekarang ini masih berbentuk audio. Nah rencana ntar emang ada fisik? Rencananya ya betul,
kita rencananya bakalan merilis, ada agenda untuk merilis fisik ya, mungkin berbentuk kaset ya atau CD, kaset ya. Kaset bukan CD. Kaset juga, terus CD juga kayaknya. Kaset sebenarnya kaset sendiri sih agak langka, tapi Prof sendiri berani menembusnya, berani menantang itu gitu ya. Karena itu tadi alasan kita from the old school gitu kayaknya, kayak apa ya, kita punya lagu, bisa muter si lagu feel tersebut di mana aja dengan gadget gitu, dengan kita dengerin di Spotify, tapi dengan istilahnya memiliki let's say fisiknya lah gini, fisiknya ini kayak ada sesuatu hal yang kayak saya memiliki gitu, ada pride tersendiri dan istilahnya ada perasaan memiliki gitu, kayak memiliki album gitu. Nah itu sih kayak sekarang kalau rilisan hanya sebatas rilisan platform digital kayaknya ada tapi nggak ada gitu, nggak ada tapi ada gitu. Seperti ya, itu ada tapi jadi gini, itu teh kayak kata-kata saya, jadi kan sekarang wordplay gitu ya, Prof. Ya dipotong dulu ini. Saya kan bikin video juga tapi belum diupload ya. Kita ini tidak ada, diciptakan oleh yang ada. Kita menciptakan sesuatu untuk menguatkan yang ada. Betul. Paham. Gitu. Dan sebetulnya memang itu seharusnya berarti sebenarnya konsep ketuhanan sih sebenarnya. Betul, kalau ditarik jauh banget. Ya, kita ini tidak ada. Bisa nyampe ke Hamka itu kan. Kita ini tidak ada, diciptakan oleh yang ada. Kita menciptakan sesuatu untuk menguatkan yang ada. Nah, itu kalau ditarik jauh bisa nyampe ke Hamka itu. Tapi kalau misalnya deket-deket masih di ranah hip hop sih, itu kita lebih lebih nge-roots dan kita lebih going deeper gitu. Bahkan saya ngomong kayak gitu, Prof. Ngomong kayak gitu ya, menganalogikan seperti itu, ada orang yang ngomong, wah anjing si iya mah ateis. Ya nggak apa-apa sih, itu mah persepsi mereka, berarti belum paham tentang konsep. Betul, gitu. Jadi dia nggak terima kalau manusia kan emang nggak ada dulunya, Mas. Iya, emang iya. Dan akhirnya kita juga nggak ada lagi kan. Yang ada ya efek kita selama kita hidup mungkin ya. Itu. Dan saya setuju banget karena di ketiadaan ini adalah ada gitu. Dan di situ juga masih relate sama lagu Feel. Dan disitulah bersyukur gitu. Kadang-kadang dengan kondisi pandemi kayak gini kayak aduh gue tuh paling susah, gue tuh paling ini, tapi ternyata dilihat lagi ke jalan, wow itu masih banyak yang lebih struggle dari kita gitu. Kayak ada contohnya lah, kita tadi di perjalanan ketemu sama seorang tukang balon gitu ya. Nyampe jam berapa tadi ya, sekitar jam 8-an gitu masih menawarkan balon dengan oh my god gitu, kayak anak kecil jam 8 udah, tapi dia masih berusaha menawarkan balon tersebut. Ya kalau dari bahasa ini mah ikhtiar lah ya. Ikhtiarnya luar biasa, maksudnya justru di tengah pandemi ini aku ngeliat banyak orang-orang yang daya juangnya luar biasa, mereka jadi keluar gitu. Kayak 80% berjuang, 20% mengeluh. Tapi kebanyakan 80% mengeluh, 20% berjuang, kebanyakan kan begitu. Nggak apa-apa lah, 20%-nya butut ya. Ya itu sih. Nah, kembali lagi tadi ke tema album Prof. Nah, tadi fisik kan Prof ya? Fisik. Nah, itu bakalan betul sih, bakalan formatnya jadi album sih sebetulnya. Jadi album ini tuh pendokumentasian. Jadi pas kemarin tadinya kan Prof tuh sebelumnya album yang Propsta ini udah beres nih. Terus ketika dibongkar-bongkar lagi ternyata ada ceceran dari tahun 2013, 2015, 17, 18. Ternyata ada di sela-sela waktu itu produktif kita bikin single yang ternyata nggak masuk di album gitu. Oh, ada tuh kayak gitu. Saya juga kayak gitu, Prof. Kadang-kadang kita ngecampingin lagu itu gitu. Wah anjing, bahwa iya butut ya. Padahal dengerin lagi anjing keren ya. Gitu. Emang padahal keren gitu. Salah satunya lagu Sudah lah gitu ya. Ya tuh ada tuh, ya itulah kendalanya musisi tuh emang kayak gitu. Kadang-kadang karyanya tuh banyak keren gitu. Tapi kenapa nggak dipublish ya? Padahal itu keren banget gitu. Nah, itu kenapa tuh? Oke, ntar aja itu.
Nah, CD, kaset. Tapi kan gini, saya sih pengen Prof ya. Dari saya pribadi pengen untuk legacy. Jadi kebanggaan ya Fred, kebanggaan untuk ketika saya punya anak atau punya cucu, punya ini kan dia ada kebanggaan. Ya nggak tahu kayak cucu orang bangga ke orang gitu tenyahonya. Atau ada yang bangga misalkan lah kita analogikannya bangga gitu ya. Anjing iya aki aing baheula gua aja bangga temenan sama lo Pak Cijul. Iya aki aing baheula musisi boga ieu mana bukti kan. Jadi gini loh. Betul. Siapa tahu ini untuk oke lah sekarang berbangga dia musisi digital, bangga dengan digital jadi era canggihnya sekarang ya. Nggak tahu ntar ada badai apa di digital ini ketutup semua gitu ya. Wow. Maksudnya bukan badai alam, maksudnya badai zone. badai wifi atau badai arus yang cloud ketutup semua. Iya. Jadi nothing. Dan teknologi mati. Berarti kan mereka balik lagi membutuhkan bukti kalau Mas jadi dalam ya Mas, ngobrolnya Mas. Maksudnya gitu. Iya betul Mas. Maksudnya gitu ya. Saya kepengen juga sih gitu. Jadi ketika pada masa-masa dimana ya kemungkinan terburuk ketika teknologi semua mati, taruhlah channel digital nggak bisa di play gitu. Enggak, kemungkinan bisa jadi kan seperti itu. Kemungkinan yang mungkin. Kalau ada yang percaya konspirasi, pasti berpikirnya ke situ sih. Ya konspirasi alam sih sebenarnya. Waduh, di underground bahasannya. Ya bisa terjadi kan bro seperti itu gitu. Sangat terjadi karena aku belajar dari beberapa buku yang istilahnya yang sifatnya menjadi panduan hidup manusia, memang ada tercatat hal itu gitu, dimana nanti teknologi juga bakalan terputus, itu salah satu. Teknologi terputus, nggak tahu ntar kita balik lagi ke kondisi kita kaset lah, kemudian Walkman zaman dulu. Bisa jadi kan, balik dari kondisi bisa gitu. Jadi. Nah, ketika nemuin suatu kaset kan itu suatu yang bisa dibilang suatu yang berharga, bisa dibilang suatu saat nggak tahu ratusan tahun ke depan pusaka mungkin. Betul dan maksudnya aku jadi ingetnya gini Om, jadi kayak zaman saya nih dapat kayak beberapa koleksi dari kakek ada punya keris kayak gitu-gitulah, mungkin kalau dulu mungkin berupa itu kali ya maksudnya. Nah mungkin di generasi kita ini nih bisa jadi kerisnya jadi kaset. Ya, bisa sih. Bisa jadi kan kalau punya keris katanya kalau dengan ada logo apa gitu ya logo mata. Wah salah lagi. logo itu kan katanya kan misalkan kalau Semar Mesem atau apa ada logo apa gitu. Jadi dia darah biru katanya ada kasta tersendiri gitu. Mungkin mungkin suatu saat kaset sebagai bukti legacy seperti itu mungkin. Aku rasa kayak gitu, kayak seperti itu sih. Karena pernah kealamin kemarin nih aku kan perlu pendokumentasian nih buat Prof pribadi gitu kayak. Nah kebenaran Prof tuh udah nggak punya kaset Molotov sama sekali. Nah waktu kemarin akhirnya karena sangat perlu kaset Molotov, aku akhirnya beli di orang lain dong. Dengan notabene harga kasetnya 150.000 bro. Ntar, jadi ini si Prof ini kan Molotovnya. Bisa dibilang owner lah untuk bahasa sekarang, owner dari Molotov gitu ya. Salah satu owner dari Molotov beli kaset Molotov ke orang itu. Ke orang. Iya sih. Dengan harganya apa 10 kali lipat lebih lah. Karena dulu 12.000 kan aku jualnya. Terus aku beli lagi kemarin 150.000. Ya sedangkan si Prof sendiri nggak punya kaset, udah nggak ada. Terakhir dikasihin kawan pulang ke Scotland gitu, jadi itu. Dan waktu itu kemarin aduh butuh siapa gitu kan. Nah, Bro. Oke dari cek ya tadi dari kaset Prof ya. Oke. Nah balik lagi ke penggarapan musik udah tadi, tema lagu udah. Nah, yang saya bangga dari Prof sekarang ya, enggak
saya bangga dari Prof nih. Saya dulu pernah nggak setuju dengan pola pikir Prof dengan ya kan. Saya mah jujur aja dulu Ya, pernah nggak setuju karena wajar lah, karena harus. si Prof bahasa itu setik-setik tebleng lewa kemana nih nggak Prof kayak aing balik kalanya. Aing si Prof di mana? Tapi saya juga bukan so suci ya, saya juga pernah melakukan kayak gitu pernah tebleng Ya, oke. biar. Tah mun saya mau nonton tah akhirnya saya mau gitu. Jadi emang ketika jadi kebanggaan saya di sini si Prof pas saya ngelihat kemarin udah cocok lagi pas ngobrolnya udah mulai ini lagi terus Gak gagap lagi ya nggak tremor. Ya pas saya main ke rumahnya pas ngelihat anjing toolnya udah untuk musisi indie saya menghargai itu Alhamdulillah. toolnya komplit. Bisa disebut komplit, bukan apa mikrofon USB lagi yang digembar-gemborkan sekarang. Jadi gini, maksudnya Prof dulu gini, saya kenapa anak-anak dulu anjing si Dewa mah toolnya komplit wae bukan saya punya uang, dulu nggak punya uang Prof saya. Tapi kenapa komplit? Saya komplit terus. Gini nih untuk kalian ya, untuk rapper-rapper yang punya mobil bagus, terus punya motor bagus, terus punya duit atau high bis lah dan lain-lainnya. Tapi kalau kalian toolnya cuman mikrofon USB, jangan sombong. Maksudnya saya gitu. Ya, saya dulu bisa beli itu karena saya nggak bisa beli motor kan karena udah passionnya gairah sayanya di situ Prof. Iya. Apakah motor bisa menaikkan skill? Betul. Kalau Anda rapper gitu ya. Betul. Apakah baju high-beast bisa tiba-tiba Anda langsung freestyle gitu? Ini dengan baju high-beast, dengan helmet yang sekarang lah, dengan motor sport yang sekarang, apakah meningkatkan kualitas bermusik Anda, bangsat? Maksud saya gitu. Ya maksud saya begitu. Jadi saya dulu ngebelain beli tool, ya udah tapi kadang-kadang mas saya nggak dibisnisin, ya udah ngetek aja di saya lah, ngebelain saya naik angkot gitu Bro. Ya jadi cerita lah dikit ya ini mahal. Tapi saya nggak ngambil bisnis di situ. Dan apakah saya menuntut untuk anjing bahwa sih ditolongan ku orang anjing teringat? Enggak, saya nggak begitu. Ya terserah mau ya itu mungkin jalannya dari saya maksud saya gitu. Cuman yang saya bikin, kenapa saya menggebu-gebu bikin emosi terlalu banyak yang saya bilang, ya ini bilangnya apa kejauhan gitu ya Bro. Bangsat. Gini loh kalau misalkan Prof sendiri albumnya mengatasnamakan Bandung komunitas atau sendiri? Kalau sekarang sih lebih kayak personal sih sebenarnya. Kan sekarang kan zamannya mengatasnamakan Bandung, mengatasnamakan daerah gitu, udah mengatasnamakan daerah, tapi hasilnya dipakai sendiri. Maksudnya kalau mengatasnamakan daerah, Anda kalau mengataskan nama aing di Bandung komunitas Bandung, ya udah maksudnya nyumbang untuk kelestarian lingkungan atau apa gitu. Berkontribusi. Anda udah menjual nama daerah, Anda uangnya dilebok sorangan. Ambigu ya. Tapi protes government korupsi nya bingung sih saya juga sebenarnya dengan pola pikir seperti itu. Rancu dan ironis dan patetik juga. Ya itulah tadi kalau misalkan mau ya pesan dari saya nih ya, kalau misalkan mau bermusisi yang berkualitas atau jadi gini Prof, saya tuh gini Prof, aduh dipotong lagi saya Paul. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang pengen gap-gapan antara, jadi kesannya saya kemarin anjing hina pisan gitu, imah aing di Bandung Timur jauh pisan gitu. Kesannya gitu aing teh anjing ini jauh pisan gitu imah aing. Kalau misalkan mau gap-gapan, ya udah saya yang mendirikan Bandung Timur tapi dengan tool dan dengan SDM yang bagus gitu, tanpa mikrofon USB gitu. Mikrofon USB. Soalnya kesannya hanya hina pisan. Tapi kalau ditelusuri lagi Bro, Bandung ya deket Bandung Timur ya, musisi Bandung Timur ya. Toolnya keren-keren, ternyata dia mikirin tool, kebanyakan musisinya mikirin
anjing orang indie independen ya, nggak bisa diintervensi sama orang lain, saya harus berdiri sendiri. Tapi pas dilihat emang toolnya keren-keren. Pas saya main ya kayak Prof gitu ya, kayak Prof kemarin, anjing toolnya udah bagus nya ini gitu. Dan satu hal aku dari obrolan Om Dewa barusan jadi keingetan salah satu lirik di lagu Poor Righteous Teacher. Poor, miskin, righteous, bijaksana, teacher, guru. Guru miskin yang bijaksana. Nah, mengatakan ada satu line bahwa you can borrow your outfit, but you cannot borrow your skill. Iya. Ngerti gak, Wak? Maksudnya sebetulnya kalau misalnya di rap, di nge-rap pakaian mau pakai hype bisa atau pakai bufu gitu. Misalnya kita bisa pinjem buat manggung, iya nggak sih? Kalau bisa bisa nyewa. Gitu. Saya setujuan dengan itu sih. Nah, tapi kalau skill nyewa di mana, Pak? Pak, gue mau manggung nih, gue pengen nyewa skill lu dong, boleh nggak? Cibaduyut. Nah, itu di Mas Joko di urang aya eta reparasi skill. Rem 43 dan silibol. Aduh. Tambah metafor berapa itu kan? Jadi gitu, Bro. Jadi emang saya cukup berbangga dengan orang-orang yang pride dengan dianya passionnya itu udah kebentuk gitu, bukan gaya-gaya. Ya nggak apa-apa, saya nggak melarang misalkan Anda toolnya bagus, SDM-nya bagus, terus high bis, enak dilihatnya, itu lebih bagus gitu. Tapi kan pilihan ketika Anda sengsara, jangan sok kegayaan. Nggak akan itu nggak. Iya. Itu nggak akan menaikkan skill Anda, maksud saya gitu. Betul. Dan istilahnya dengan mana sih yang skala prioritas? Angkat tangan ke atas. Teriak hip hop yang bolas itu. Iya dibolak-balik. Ayo lirik 8 bar gitu KB gitu maksudnya. It's crazy motherfucker. Setuju. Ya karena memang fenomenanya seperti itu. Jadi rata-rata kita ngedepanin gaya dulu nih daripada SDM, dan maksudnya yang ironis di Indonesia sendiri, mereka lebih percaya tools daripada SDM gitu. Sementara hal yang paling luar biasa yang alam semesta ini ciptakan adalah SDM-nya gitu. Gitu. Dan kalau misalnya cuman penampilan, kasarnya kalau tuh orang keren mah mau pakai baju sobek-sobek juga emang keren aja, Bro. Iya, keren aja. Gitu. Jadi itu jadi kayak skala prioritas juga sih maksudnya. Kalau saya daripada milih kayak Prof, lu ini memanggung nih, mau beli istilahnya, ini ada budget, mau beli baju baru atau gimana, gue mending nyewa soundman. Iya, nyewa soundman. Cuma kecuali gini, tool udah mumpuni, udah bagus, udah siap untuk tempur gitu, tapi di situ maksudnya dandan perlu sih ya untuk good looking itu ya. Good ini perlu lah. Biar nggak gindil ting gitu ya. Betul. Nah, cuman ya seimbangi lah maksud jadi. Wah, passion itu. Anda itu di mana? Passionnya di style, ya passionnya di mana sih musisi? Passionnya kalau Anda model, ya is okay gitu. Is okay. Passionnya ya Anda harus dengan model. Ada Tyrus satu tuh, nggak tahu kemana tuh orang. Mau petantang petenteng ya nggak apa-apa kalau Anda model. Tapi kalau Anda mengklaim Anda musisi atau rapper, ya maksud saya ya SDM untuk menjadi rapper ini dulu lah dari segi itu sendiri. Jujur, dulu pernah Prof ada di satu fase pernah nggak pede manggung karena setelan. Karena waktu itu aku lagi, maksudnya keluarga juga lagi di bawah lah gitu ya. Waktu itu dulu sempat ada festival rap di Fire, kalau nggak salah di BIP yang di atas ya. Nah itu. Nah, waktu itu aku dari pos 4 nih, dari Lanut Sulaiman mau manggung, celana sobek gitu, terus sepatu bolong gitu. Manggung, tapi pas ternyata tadinya di jalan udah nggak pede banget, sangat nggak pede gitu. Tapi waktu itu ngeberaniin diri, dan ketika pas saya megang mikrofon dan saya nge-rhyme, itu ketidakpedean itu hilang semua gitu, karena semuanya ternyata terjawab oleh
kapabilitas di panggung gitu, menjadi seorang entertainer. Jadi ternyata outfit itu hanya sebagai tempelan, dan waktu itu tuh kalau nggak salah festival, Wak, dan walaupun sabuknya pakai tali rapi. Aduh, jadi buka kartu nih gue. Saya menangin itu, ya, acara itu gitu. Oh. Dan maksudnya bisa mengalahkan dengan waktu itu ya, dengan yang orang yang berpakaian apa ya, baju apa sih, Quicksilver dan begitulah yang branded banget gitu. Oh ya, zaman dulu masih belum Hermes, masih Billabong, Quicksilver, yang Roxy, yang seperti gitu ya. Yang gitu, dan akhirnya ternyata dari situ ya yang membuat Prof meyakini bahwa liriknya si dari Pure Writers Teacher ini emang bener gitu, bahwa ternyata outfit mah nomor 2 gitu, kasarnya ya sepatu jebol terus manggung seadanya, tapi ketika kita menguasain panggung, bisa entertain, bisa istilahnya bisa delivery flow dengan enak ke audience, itu teh udah jadi hilang aja gitu, maksudnya jadi hal yang nggak kurang penting gitu, jadi hal tempelan aja. Yang paling penting itu SDM-nya, cara dia ngebuat hype ke penonton, maksudnya terus komunikasi yang seperti gitu. Ternyata di situ ya oke, Pure Writers Teacher are true gitu, kayak gitu sih. Ya itu sih pride sendiri sih ya, bagi saya itu mah. Tapi hype tersendiri buat saya, Wak. Dan dibuka akhirnya di sini nih di acaranya Erik Sadewan. Itu pride tersendiri, karena mungkin yakin saya Prof juga pas ngelihat yang lain, anjing gaya unggul, kayaknya mah ya itu mah. Iya, tapi ada juga gitu perasaan kayak aduh pengen kayak dia gitu, dandannya ginding amat sih gitu, bajunya branded. Awalnya sempat nggak pede, Wak, atau sepatu jebol kan, pakai sabuk tali rapi. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya itu tadi kata Prof, kalau gue ada uang, mending emang sih untuk meyakinkan publik atau ya bahasa sekarang netizen gitu, untuk suka ke kita. Kadang-kadang kita harus berdandan yang hedon gitu, yang good looking lah maksudnya. Good looking lah ya. Mereka nggak, karena kan mereka pasti menggunakan, ya nggak mau tahu karena kan lu public figure, maksudnya gitu. Betul sih. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk di ranah hip hop sendiri, kayaknya lifestyle sama kultur itu saya pikir lebih penting kultur sih. Karena kalau misalnya lifestyle hanya sebatas istilahnya looking good, being fresh kayak gitu-gitu doang, tanpa menguatkan kultur yang ada, itu what for gitu. Ya standar ganda juga sih ya. Jadi kayak yang tadi Om Dewa bilang, menguatkan yang ada gitu. Ini kultur udah ada, gimana caranya kita menguatkan dengan mengakar si kultur ini. Maksudnya termasuk kita istilahnya ngebalikin semangat untuk bebarengan, guyub, terus udah gitu saling-saling istilahnya mah saling-saling nguatin juga. Karena kan kita posisinya sekarang udah pada berkeluarga nih gitu. Maksudnya buat membagi waktu berkarya teh luar biasa lah. Kerja, ngurus rumah, terus udah gitu kita bikin karya. Kita ekstra loh gitu daripada pekerja yang ya bekerja, balik kantor, besoknya kerja lagi gitu. 9 to 5 gitu ya. Ya kayak gitu. Nah di situlah maksudnya kita memiliki pemaknaan yang sekaligus jadi tantangan sih untuk bisa membagi waktu. Itu sih gitu. Tapi itu satu kepuasan sendiri kok maksudnya, dan pilihan hidup saya juga gitu, dan I'm proud of it gitu, Om. Iya, untuk bicara kepuasan sih, untuk di musik biarpun menghasilkannya sedikit, bisa dibilang sedikit ya. Iya, dan walaupun saya juga bukan siapa-siapa gitu. Bisa dibilang indie ya, tapi kita ada kepuasan batin di situ. Betul, dan itu hal yang memang nggak bisa dibayar, maksudnya nggak bisa dinilai dengan berapa banyak uang yang dipunya gitu. Atau mungkin mereka yang cuman gaya-gaya yang habis, terus nulis liriknya cuman bragging, bisanya cuman nyebutin saya hero, saya pahlawan ini. Apakah ntar dia pada zaman 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia akan malu dengan tingkah pola? Aku rasa sih gitu sih. Soalnya it happen man. Itu udah atau apa ya? Anda akan di roasting cucu anak Anda. Aduh, itu lebih menyedihkan. Jangan sampai bapak aing kieu pisan anjing.
Cetak. Waduh, jangan sampai. Tapi emang bener. Wah, jadi ada satu momen dimana kadang-kadang Prof sendiri kayak, ngapain sih gue begitu dulu gitu, bikin karya, ya elah gitu. Lu bikin karya tanggung gitu, jangan yang tanggung udah gitu kan. Aduh, iya sih sempet aku ngalamin di fase-fase kayak ngelakuin itu setengah-setengah gitu, nggak pol. Jadinya ya mudah-mudahan nggak di roasting sama anak cucu juga, males juga. Ya intinya mah kan pilihan, terus apa ya intinya tadi ya itu tadi menguatkan yang ada tadi. Iya, dan sekaligus jadi mengakar ya. Iya, mengakar. Ketika mengakar udah si kultur, istilahnya si pohon kultur ini udah tumbuh berbuah dan ke akarnya juga kuat ya. Aku yakin sih insya Allah one day ini bakalan menjadi suatu hal yang besar, kebanggaan sendiri gitu untuk Indonesia, karena aku perhatikan skena musik hip hop di Indonesia ini unik dan bahkan beda dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara tetangga sebelah juga gitu. Saya belajar dari PH1, shout out PH1, terus Roughneck Click, terus Lion of the Shadow Moon, Commonwealth Traces, yang notabene banyak menggambarkan komunitas-komunitas setiap negara dan saya sendiri ya maksudnya bangga gitu bahwa di Indonesia sendiri mulai dari rima sampai ke musik itu emang udah sebenarnya udah hip hop banget gitu. Kayak kayak di Sunda kan ada bang kali 5 go bang ngajol ka sawah wahai itu kan rapper gitu. Kayak gitu dari itunya ternyata emang udah ada di kultur tradisi kita dari jauh-jauh hari gitu. Dan mungkin yang aku rasain salah satu, maaf ya agak menyimpang ke agama nih. Saya pikir kayak dulu para wali ini menyiarkan keyakinan dengan kesenian gitu, dengan musik terutamanya. Kalijaga. Betul. Seperti itu. Iya betul banget. Dan istilahnya musik jadi satu bagian instrumen juga gitu, kayak di masjid kan ada beduk tuh. Terus udah gitu suara azan juga flow-nya enak gitu, dan istilahnya mah di baca Quran sendiri ada tajwid, dan hal yang itu tuh sangat connecting sama musik gitu. Jadi untuk maksudnya yang maaf nih, maksudnya saya bukan pro musik atau tidak menghargai yang orang anti musik yang atau mengharamkan musik itu haram gitu. Oh, itu mah pilihan dianya sih. Betul sih, tapi kalau buat Prof sendiri dari perspektif sendiri, diibaratkan musik ini adalah sebuah tools, sebuah media gitu, sebuah syariat lah bisa disebut. Itu tergantung gimana kita pakainya gitu. Kita bisa pakai untuk like a knife kan, seperti pisau kan. Betul banget Tom. Jadi kita bisa buat istilahnya membuat masak, dipakai buat motong buah, atau kita bisa buat bunuh orang. Jadi ya tergantung maksudnya itu apapun bendanya tergantung balik lagi sama manusianya sih, aku pikir mah. Bahkan kalaupun misalnya dibilang sepatu itu haram karena sepatunya tiap malam ke disco gitu. Sepatunya yang haram. Sepatunya haram. Sebenarnya multitafsir juga sih ya. Multitafsir, ya itu tadi ya kita juga Prof juga lah misalkan memperjuangkan kontrakultur juga, antitesis juga kan sebenarnya juga kan. Betul. Ada pola pikir seperti itu kan ya, kita melawan mainstream dengan ketidaksetujuan kita dituangkan di musik kan, karya. Betul, di karya maksudnya. Betul, itu gitu. sebuah media gitu, maksudnya bisa jadi sebuah media perlawanan, media pencerahan sekaligus media pembodohan. lagi orang di bawah ya kayak mah. Ini nggak apa-apa nih ngobrol. Nggak apa-apa. Nah tadi Prof tentang kontrakultur udah ya seperti itu ya tadi. Nah emang sih Prof di musik sendiri udah banyak tekanan karena udah dibawa ke ranah politik, bahkan pembungkusan gitu, maksudnya kemarin-kemarin
booming dengan apa-apa dibungkus agama. Bahkan di musik juga ada. Itu salah satu desain produk juga. Di musik juga ada. Dibungkus secara ground, secara underground untuk menaikkan market sebenarnya. Ya kan? Betul. Bukan melawan counterkulturnya, tapi dia memikirkan, dia ngebungkus itu seolah-olah underground untuk minoritas. Tapi dia membuat itu menjadi mayoritas, tapi dengan tujuan uang, money. Iya kan? Betul. Ya dibungkusnya, ya itulah pembungkusan itulah kalau di sininya. Desain produknya lah ya. Desain produk. Makanya Anda jangan terjebak oleh anjing, aing underground nih, aing indie. Salah, mungkin Anda terjebak di situ. Iya, dan pembungkusan itu kayaknya gitu. Iya, dan aku sendiri sempat menulis di tahun 2002 tuh di lirik lagu Aerosol Rap kayak gini nih. Aku bukan mainstream, aku non underground, aku bukan hip hop, aku non rock and roll, aku hanyalah dajjal bersuara soul. Seperti Nat King Cole, unforgettable. Maksudnya karena udah rancu. Maksudnya garis tipis antara underground dan mainstream. Sebenarnya udah kalau sekarang, kalau dulu jelas, maksudnya karena setiap rilisan mainstream ini pasti ditunjang dengan aset-aset raksasa gitu. Dengan promosi-promosi yang luar biasa lah gitu untuk media-media. Tapi kalau saat sekarang malah semuanya lari ke dunia YouTube gitu, dengan dunia sosial media gitu. Jadi udah sangat garis tipis gitu. Bahkan saya setuju kemarin sempat Dewa berbicara ke saya bahwa underground itu bukan musik, tapi itu state of mind sih, landasan pikiran gitu. Bukan tidak melulu di musik, di puisi dia menggambar, mural juga. Di lukisan juga kan, gitu kan. Betul. Jadi tidak melulu di musik, maksud saya gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak lukisan-lukisan yang bergambarkan suram, muram, ya itu itulah gitu, maksudnya itulah gambaran yang disebut tidak lazim ya dulu. Iya, maksudnya salah satu kalau mau dibilang gambaran itu apa sih nggak jelas ya, dia juga underground gitu dengan istilahnya, dengan dia membiarkan si pengamat, orang yang menikmati karyanya dia dengan berimajiner lebih liar. Saya pikir wah, dia udah cukup bisa memainkan imajinasi orang. Saya pikir ya itulah gitu. Itu maksudnya underground tuh yang sesuatu hal yang nggak perlu diekspos tapi selalu berjalan gitu, dan menjadi satu counterkultur dengan mayoritas gitu sih. Iya. Nah kan ya itu tadi satu kultur dengan, nah saya susah ngomong sebenarnya saya ini. Ngomongin aja nggak apa-apa. Jadi gini Bro, saya yang ngasih masukan ke berbagai orang lah gitu ya, di luaran sana. Ya udahlah, kita saya salut dengan mereka yang stand up comedy gitu. Dia membentuk circle-nya tuh begitu solid, begitu bagus. Ya terlepas dari penipuan, terlepas dari itu pasti ada sih ya di komunitas mah. Tapi dia ya, maksud saya gini, pengenalan untuk ya udah rapper, kalau misalkan ini di YouTube dulu aja lah, lu monolog perkenalkan ininya sebelum ngeluarin single gitu. Ayo kita ngebangun kayak Prof nih ya, ntar saya jelasin dulu. Ngebangun YouTube bareng-bareng, terserah mau ada yang nonton, mau ada nggak, ntar juga ada yang nonton, nggak tahu ntar berapa tahun berikutnya. Betul. Gitu ya. Jangan orientasinya ke uang dulu, penghasilan. Betul. Hitung-hitungnya waktu Anda daripada dibuat bragging atau dibuat sombongan, buanglah waktu Anda 2 jam aja untuk bikin video yang untuk membentuk pola pikir, maksud saya gitu. Nah, untuk Prof sendiri kan, Prof bikin YouTube dah. Prof mau bikin YouTube untuk ini ya Prof ya? Oh ya, betul. Ini CD gini. Nah, ini konsepnya gimana sih Prof, jelasin dulu. Nah, jadi Prof bikin channel di Prof Media ya? Ya, Prof Media itu. Jadi kebetulan nih Wak, jadi kayak ada beberapa CD yang mungkin sekarang kita udah jarang ya pegang kayak gini. Dulu kan zaman kita, Dewa juga punya dulu. Nah, gimana gini, saya sebelum kenal Prof, saya itu jualan kaset, jualan CD. Iya bener. Jualan sebelum tahu ya, saya ngelapak di mana ya komunitas hip hop, keluarlah orang ini. Dengan masih gondrong kan dulu ya, dengan celana gombrangnya, seruntulan selewat. Prof ngeliat, wih bro, kaset
oh banyak hip hopnya katanya gitu. Terus iya, itu tuh ada di mana? Hip hop kaki lima di Dago. Di Metro dulu, di Metro. Main oh di Metro. Terus di hip hop kaki lima. Hip hop kaki lima. Nah, ke situ lah akhirnya. Oh, anjing, ada juga komunitas hip hopnya di Bandung di Impartaria salah satunya. Udahlah, lambat laun banyak yang mesen kaset ke sayanya. Karena passion saya di sini udah saya tinggalin dagang di situ saya tinggalin, udah akhirnya ketemu almarhum Iqbal gitu. Sampai berapa tahun lah pokoknya lama saya ngeguru. Tapi bener loh, maksudnya dulu saking karena kita kebingungan waktu itu kita buat ketemu sama orang yang suka hip hop aja susah banget. Jadi salah satu medianya pas kebetulan waktu itu juga semesta memberkatin lagi dulu lagi booming ya. Maksudnya banyak kawan-kawan banget yang jualan kaset ya dulu ya. Hampir di setiap kota bahkan. Gitu. Terus nah salah satu media caranya kita cari yang orang yang suka genre yang sama itu dengan mendatangin lapak kaset gitu. Terus saya melihat beliau ini ternyata kasetnya buset deh rata-rata hip hop. Waktu itu ya maksudnya udah nggak ada urat malu juga kayak Akang suka hip hop ya. Kok tahu ini? Nah dari situ gitu. Maksudnya malah salah satu streetwise ya, knowledge streetwise yang Prof dapetin itu salah satunya dari lapakan kaset, Wak, justru. Gitu. Maksudnya saya belajar. Kalau saya CD, kalau kaset itu si Bram. Nah, kamu juga ada kaset. Ada, cuman kebanyakan saya CD, cuman itu tuh ada hip metalnya ya. Kebanyakan tahu apa gitu. Kebanyakan kalau spesialis kaset si Bram dulu. Si Bram. Itu Bram sama siapa sih satu lagi, bertiga lah kamu si Bram itu satu lagi bertiga. Ya dulu kayak KS1 yang kayak gitu-gitulah ya. Betul. Terus ya ini. Nah, jelasin Prof tadi tentang ini Prof, tentang apa? Tentang konsep. Karena jadi begini, karena ini mungkin salah satu artefak untuk teman-teman yang mungkin di era 90-an ya. Kayak Dewa dulu punya yang begini juga mau ke Metro, terus rata-rata dengan CD burningan gini nih, dengan CD backupan aja kita kayaknya udah bangga banget gitu. Dan kebetulan Prof di rumah ini ada kayak 1.300 CD yang memang udah diulas sama Rolling Stone Eropa, terus jadi bagian chopping bahan sampel. Karena yang balik lagi di awal pembicaraan tadi, karena Prof nggak bisa bikin nada, nggak paham notasi nih, gitu nggak kayak Om Dewa. Ntar Om Dewa ajarin lah, main gitar dulu ya, biar kayak Whitey Ford gitu, sing the blues. Akhirnya yang jadi sumber Prof untuk membuat musik adalah musik yang sudah jadi gitu. Akhirnya Prof ngegali ke kayak nyampe ke Velvet Underground, Lou Reed, terus The Who, terus tuh saya jualan itu juga. Janis Joplin, nyamping dari Jimi Hendrix, dan kebetulan dari 1.300 CD yang nanti akan dibahas itu tuh itu rata-rata memang multi genre, nggak serta merta hip hop sih. Kayak di sini nih mungkin ada teman-teman yang tahu Kim Riley Rice. Ini dia agak-agak folk kalau nggak salah sih. Gurunya Iwan Fals kayaknya. Bad Orton, The Daybreakers, band kayak new wave gitu sih tahun 70-an. Jadi ya di situ Pro pengen membuka bahwa dari semua macam genre musik akhirnya bisa dirangkum jadi hip hop gitu. Dari situ sih, karena kayak ada Drive By Trucker, terus tuh Sugar Free Jazz, kayak gitu-gitu ternyata itu jadi bahan choppingan yang disatu-satuin akhirnya jadi musik gitu. Dan nanti Prof pengen ngebahas kayak itu maksudnya proses itu gitu. Mungkin kayak di sini apa ya, jadi gini maksudnya si Prof sendiri misalkan ada narasumber nih ya, misalkan ada teman Prof atau Bambang atau siapa lah, atau si Sadewa ya, atau saya atau siapa, si Rudi atau siapa gitu. Entar disuruh ngambil kaset misalkan CD 5 5 atau 3 gitu ya. 5 atau 3. Nah Prof ini pernah disampling di lagu apa gitu? Seperti itu. Gitu. Dan Prof di situ
menjelaskan, oh ya ini saya sampling di lagu saya yang misalnya ini dari genre musiknya blues, rilisan tahun 42, terus atau misalnya ini dari new wave gitu, dirilis tahun 70 album ini dan ya sebagai sebagai album kayak sebutannya review album review atau apa ya? Kayak gitu, album review. Tapi memang kurun waktunya dari tahun 1920 sampai 2005 Prof waktu itu dapat CD itu gitu. Di samping album review ngebangkitin ingatan Prof juga ya. Betul, itu sangat itu. Jadi kita gali bareng gitu terus. Dan di situ banyak multi genre, mulai dari The Beatles akan dibahas, The Doors, terus Peter Tosh, terus tuh Bad Religion, Sex Pistols, Bad Brain, Napalm Death. Karena ya di dalam cover itu memang multi genre gitu. Dari nggak serta-merta semuanya dari Amerika juga, ada yang dari Brazil, ada yang dari Kanada, Inggris juga gitu. Termasuk Jepang. Apalagi Jepang punya banyak arsiran ternyata sama Indonesia. Jadi ada salah satu musisi Jepang Harumi namanya. Pokoknya dia bikin lagu tuh Miyabi. No man. Jadi dia bikin dengan judul, salah satu judulnya tuh nama hotel di Bandung, Malabar Hotel. Jadi kebayang di tahun 70 ada orang maksudnya ada musisi Jepang bawa alat ke Indonesia, ke Bandung, stay di Hotel Malabar dan mereka bikin lagu di tahun 70. Maksud di sini alatnya turntablis? Enggak, dia bawa kayak sampler, terus kayak prosesor. Udah kayaknya nggak ada deh, belum ada deh. Kayaknya nggak ada digitalisasi. Aku power nggak ada. Nggak tahu, kayaknya mereka masih ngerekamnya juga masih analog kayaknya. Masih jadi mereka bawa pita kayaknya. Iya kemarin ada yang ngejual orang Sukabumi recorder yang pita zaman dulu. Jadi ya dulu kan kenapa penyanyi dulu mentalnya kuat-kuat karena mentalnya kuat-kuat. Dia suka dianjing goblokin sama produsernya. Woi, bisa nyanyi nggak gitu? Ini pita mahal katanya. Bener itu bener. Dan ini ya aku pernah satu recording dengan maksudnya ya puji syukur semesta masih ngasih kesempatan buat Prof buat istilahnya recording dengan analog itu tuh deg-degannya beda kayak kita ngetek di software gitu. Oh iya, di software kan fals kan. Tag lagi fals ya, itu mah kuat-kuatan Anda delete sih ya. Iya. Kayak kalau misalkan di pita itu bukan kuat-kuatan ngedelete, jadi kuat-kuatan Anda beli pita lagi maksudnya, makanya produser keluar duit banyak tuh dari situ. Iya, dan kuat-kuat mental juga, ngelihat trailnya aja udah muter aja kadang-kadang bikin gitu. Bisa nggak, dan harus one shot take gitu. One shot take. Makanya aku masih pengen nih, maksudnya dengan era digital ini Prof selalu bisa membawakan kayak termasuk di lagu Feel ini juga Prof kayak sama Aret nih kita cuman satu one take aja, nggak pakai double, nggak pakai sambung, nggak di edit begitu aja gitu. Jadi dibikin kayak kita ngetek cara analog tapi dalam digital gitu. Tapi proses kerjanya kayak analog, jadi kita one shot take karena kita nggak mau deh memanipulasi skill, malah kita justru pengen tahu skill kita tuh menurun atau ada sedikit. Vibe-nya beda sih ya. Itu saya ngalamin di era itu. Jadi saya pengen kebiasakan diri untuk misalkan kemarin sekarang udah agak sembuh sih ya. Saya gitu kan kemarin teh nge-rap teh hampir frustasi. Kemarin udahlah dari lagu yang kukira itu fals, outbeat itu sebenarnya bentuk dari udahlah saya nggak akan jadi. Saya di belakang layar aja. Pas dengan lagu tapi ketika pas dengan lagu sebagus yang lu punya lo frustasi men. Ngetek kukira seminggu atau 2 minggu kemudian ternyata kok sembuh dari ngetek itu, akhirnya saya ngerintis bikin album lagi gitu Bro. Nah saya ngebiasain diri untuk ya itu tadi Bro, 8 bar atau 16 bar tanpa cut
Oh iya, karena energinya gitu ya. Gitu terus feel vibe-nya juga beda gitu. Ya, ketika ya, dipotong emang kerasa bedanya. Kerasa. Karena setiap menit energi kita sekarang ketika nih lekukan kita ngambil napas. Iya. Sekarang lagi di menit ke 20 nih. Cat kita ngetek energi kita segini. Kita ngetek lagi di menit 25 udah pasti udah beda energinya. Iya. Pasti udah beda energinya. Oke lah, mungkin ya ntar dukung ya kontennya Prof Sta yang di Prof Media. Iya. Ini cukup menarik sih, dia ngimbalin ke orang, ditangkap sama Prof lagi ngimbalin nih. Jadi kayak kuis lagi sih ya. Kita Prof, sharing knowledge lah karena kan multi genre juga nih. Ya nggak apa-apa lah, kita mah onani intelektual mah. Jadi nggak hip hop banget sih sebenarnya. Memang hip hop tapi kita ngobrolnya ngerutsnya kemana gitu kan maksudnya. Karena banyak samplingan yang memang di luar hip hop juga sih. Tapi kalau ada yang mau kerja sama Prof ngebuka nggak Prof misalkan, oh iya Prof digarap ku orang ya, digarap lah sama saya barengan gitu. Oh mau banget, malah justru aku lagi siapa ya tandem gitu kayaknya kalau ngomong sendiri juga asa aneh, terus aku juga maksudnya bukan orang yang sering tampil juga ya betul sebenarnya gitu. Jadi memang sangat butuh sih gitu kayak di sini ngobrol-ngobrol sama Sadewa karena ini kalau mungkin program ini udah jalan aku juga bakalan pengen ngundang Om Dewa sih di acara itu termasuk siap. pengen ngebahas 3 lagu yang keren itu. Ada 3 lagunya dari Sadewa yang Prof suka tuh Motivasi, Sudahlah sama Penipu. Itu keren tapi siap. Kenapa nggak dirilis ya nyampe sekarang? Siap. Jadi ya untuk yang mau kerjasama atau mau ngerintis bareng sama Prof, misalkan tertarik dengan konsepnya, ya silakan komen di bawah atau langsung ke Prof sendiri di komen aja di sini di channelnya. Ntar saya cantumin Sadewa. Instagram Prof sama Twitter atau pokoknya Facebook, Instagram saya cantumin. Ntar YouTube-nya Prof Media ya. Prof Sta Media. Okay. Nah next saya akan ngebahas lagi ya tentang ngulik kita pita zaman dulu lah. Era dulu dengan era sekarang, bukan kita kemakan histori ya. Iya, atau kita hidup di nostalgia, enggak. Ada lah banyak rapper yang kemakan histori. Oh saya dulu tapi sekarang stuck jadi komentator, jadi nge-rap jadi komentator. Jadi ada yang seperti itu kemakan histori. Cuman kita membandingin, tapi kita juga belajar di era sekarang. Betul. Jadi pas kita belajar, misalkan gini lah, Prof. Saya nggak mau kemarin ngatain anjing trap mah kenapa sih gini-gini. Emang susah pas saya pelajari, emang susah flow-nya. Ketika saya bisa, baru saya ngebandingin, saya compare. Ketika saya bisa nih udah flow trap nih, saya compare. Oh dengan flow boom bap all yang dulu lah ya flow-nya. Baru saya berani ngebandingin. Tapi ketika saya nggak belajar, apa yang saya compare? Nah ya betul. Itu betul. Dan itu teh kayak sub lagi, kayak cabang-cabang lagi dari genre hip hop yang dulu itu. Iya. Gitu. Berhubung kan Prof belajar di era digital sekarang, musik sekarang, berarti kan bisa di-compare. Jadi di-compare ke yang saya belajar dulu teh kayak gini nih. Terus saya belajar yang sekarang nih kayak gini, vibe-nya beda. Gitu. Iya, jadi kayak ke tahap penyempurnaan ya. Berarti bukan asumsi aja. Jadi sekarang mah gini, tapi dia nggak mengerjakan yang sekarang maksud saya gitu. Oh iya. Gitu. Jadi bukan asumsi, tapi Prof belajar juga di sini kan gitu. Betul. Mengerti, mengetahui, memahami gitu maksudnya. Betul. Gitu. Wah itu. Dan menggunakan mata, pendengaran juga hati. Oke. Next saya akan ngebahas itu. Terima kasih, cukup sekian. Prof, thank you Prof udah. Sama-sama. Dan satu hal yang tadi Om Dewa bilang, saya jadi keingetan. Apa yang kita dapat dari masa lalu itu adalah fruit from the past gitu, dan kita bisa aktualisasikan untuk saat sekarang karena yang terpenting adalah saat sekarang sih. Saya terima kasih untuk Sadewa dan untuk kawan-kawan juga yang menyaksikan channel